Meta Historia kali ini akan membahas film pendek guyonan Woko Channel dengan judul Awu Anget. Video ini diupload 5 bulan lalu dan sudah ditonton sebanyak 5,2 juta kali. Wow, luar biasa. Mari kita bedah episode ini dari kacamata ilmu pengetahuan. Adegan pertama, Woko Channel mengambil tempat shoot yang menarik, yakni di Bendungan Waru Turi. Bendungan ini memiliki panjang 159,80 meter serta lebar 74,50 meter yang berfungsi sebagai pengendali air dan pengatur irigasi dari Sungai Brantas. Menurut data sejarah yang ada, sudah ribuan tahun yang lalu Sungai Brantas dimanfaatkan oleh manusia. Meskipun jejak kesejarahannya baru bisa dilacak setelah ada beberapa pertulisan yang menyebutkan tentang pemanfaatan Sungai Brantas. Prasasti Harinjing yang dikeluarkan pada awal abad 9 Masehi mengabadikan sungai ini pertama kali. Pada masa-masa selanjutnya, Sungai Brantas mulai dimanfaatkan dan dikuatkan supaya Sungai Brantas betul-betul dikelola dengan baik oleh pegawai kerajaan dan rakyat pada waktu itu. Adapun pemanfaatan Sungai Brantas adalah untuk jalur mobilitasi manusia dan barang dagang sebagaimana disebutkan dalam Prasasti Kamalagian abad 11 Masehi dan Prasasti Canggu abad 14 Masehi. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi di Sungai Brantas yaitu pernah menjadi lokasi serangan pasukan Mongol dengan Majapahit saat menggembur kota Daha yang saat itu dipimpin oleh Jaya Katuang. Peristiwa ini terjadi pada 1215 Saka atau 1293 Masehi. Saat pertempuran itu banyak kapal-kapal kerajaan gelang-gelang di dermaga Daha hancur. Juga beberapa perahu pasukan Mongol Majapahit juga hancur di sungai ini. Ada juga kejadian saat VOC bersama dengan Mataram menyerbu istana Trunojoyo di Kediri, juga karam di Sungai Brantas. Terlihat Mukidi, Penyok, dan Gendut yang sedang memakai pakaian Warok Ponorogo milik Pak No. Ada kata-kata menarik dari Mukidi yang memanggil Penyok dengan sebutan pentulan. Potonganmu kayak pentulan, ngomong kerjeplak. Pentulan adalah nama lain dari Bujangganong atau Bujangga Anom, salah satu tokoh penari dalam pagelaran seni Reog Ponorogo. Pentulan memiliki wajah yang menarik seperti yang telah digambarkan dalam wujud topengnya. Bos, sate gulai banyak anu piye? Aku selawas suruh wong mangan kuwi. Ruwe ning gambar tok. Sate gulai banyak ani apa to, Nyok? Liyane ora enek to. Sik to, Bos. Sate ora termasuk makanan sing wis berkelas to. Berkelas lek bagimu, lek bagiku ya ora. Ora piye maksudnya, Bos? Ora wani, Nyok. Aku kan duwe penyakit darah tinggi to. Walah di, bakno basa ludurane inggil. Wah, Kemudian Gendut mengaku punya darah tinggi dan takut jika makan sate gulai. Padahal nih ya, seperti yang dikutip dari kompas.com, memberitakan jika daging kambing tidak sepenuhnya dapat menyebabkan hipertensi. Dalam buku Ajar Ilmu Kesehatan, Memahami Gejala, Tanda dan Mitos tahun 2019, karya
Dr. Umar Zain DTM dan H SPPD KPTI Finasim dan Dr. Emir El Newi SPM bahkan dijelaskan bahwa daging kambing tetap lebih baik daripada daging sapi maupun daging ayam, sehingga aman dikonsumsi oleh penderita hipertensi sekalipun. Cuman, makan daging kambing bisa jadi berbahaya bagi kesehatan karena pengaruh cara memasaknya. Adegan kedua, akhirnya mereka makan bakso sampai kenyang. Wes, aku tak tanduk ya, Bro. Kowe iki nguntal ae urung wis geger tanduk. Wis to engko mbadok kok sak jebole wetengmu gak apa-apa. Gendut mengucapkan kata mbadok, ndablak, dan nguntal yang mempunyai arti yang sama, yaitu makan. Adegan ketiga mengisahkan kondisi seniman jaranan Kediri di masa pandemi yang sepi tanggapan. Dalam sejarahnya, jaranan Kediri berkembang di Kediri karena banyak warok Ponorogo yang mengambil bocah kecil dari Madiun, Tulungagung, Trenggalek, dan Kediri yang dijadikan sebagai gemblak. Namun mantan gemblak di Kediri merasa malu menjadi gemblak yang menarikan tarian anyaman kuda setelah kembali di Kediri. Barulah pada abad ke-19 setelah kabar Ronggo Warsito, sang pujangga Jawa yang kabur dari pondok pesantren Tegalsari Gebang Tinatar, melakukan ngamen jatilan di Madiun bersama pengawalnya mulai diminati kembali oleh mantan gemblak di Kediri untuk menarikan jatilan atau jaranan. Karena Ronggo Warsito ternyata masih keponakan dari Bupati Kediri. Dalam jaranan Kediri sangat familiar penyebutan Bopo untuk pawang, yang sejarahnya seorang warok yang mengasuh gemblak dari Kediri ini. Ini yang saya maksud dengan pendulan alias bujangganong yang ada di kesenian reog Ponorogo. Adegan keempat menggambarkan Mukidi, Penyok, dan Gendut yang secara otomatis bergoyang mengikuti suara gamelan. Kamu yo wirang betul, Bronto. Ya, pura melok joget kok muni wirang we. Mukidi mengucapkan kata dapuranmu. Maksudnya bukan dapur untuk memasak loh ya. Dapur di sini bermaksud untuk menyebut lawan bicara kita, namun dalam versi kasarnya. Biasanya kata dapuranmu diucapkan kepada seseorang yang sudah akrab. Kalau diucapkan kepada orang yang belum akrab, apalagi dengan nada marah, bisa-bisa peralatan dapur yang terbang ke kepala kita. Tiba-tiba Penyok kesurupan. Menurut medis, kesurupan disebut dengan possession trance disorder, yang termasuk ke dalam kategori gangguan disosiatif, yakni kategori gangguan mental yang ditandai dengan hilangnya sebagian atau seluruh integrasi akan pikiran, memori, identitas diri, kontrol gerakan tubuh, serta lingkungan sekitar. Penyebab possession trance disorder belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa faktor yang diduga bisa mempengaruhi berkembangnya gangguan mental ini, yaitu faktor genetik atau keturunan, faktor lingkungan dan budaya yang mempengaruhi pembentukan watak dan kepribadian seseorang, stres psikososial seperti kesulitan ekonomi, kematian kerabat dekat, serta konflik agama atau budaya. Peristiwa traumatis di masa lalu, terutama pada masa anak-anak, misalnya mengalami kekerasan seksual, terlibat dalam perang atau menyaksikan tindakan bunuh diri. Adegan kelima, Mbak Noni main ke rumah Pak No untuk menagih uang. Pak No yang merasa tidak pernah meminjam uang ke Mbak Noni mulai merasa curiga.
Pak No kemudian menjelaskan kepada Tiwok bahwa dirinya ketiban awu anget atau dalam bahasa Indonesia abu hangat. Maksud dari awu anget itu bukan abu hangat dalam arti sesungguhnya, melainkan pepatah Jawa. Pepatah ini ingin menggambarkan peristiwa tentang seseorang atau lebih yang tanpa dia sadari tiba-tiba mendapatkan perkara yang sebetulnya perkara tersebut tidak pernah bersangkutan dengan dirinya. Pendeknya, ia terkena perkara dan diminta bertanggung jawab atas perkara itu, meskipun perkara itu sebetulnya adalah bukan perkaranya. Itulah awu anget. Adegan ke-6 mengambil setting di Selo Mangleng. Selo Mangleng diambil dari kata selo yang berarti batu dan mangleng yang artinya menggantung. Jadi Selo Mangleng berarti batu yang menggantung. Goa Selo Mangleng dipercaya menjadi tempat pertapaan Dewi Kili Suci. Beliau adalah putri mahkota Raja Erlangga yang menolak menerima tahta kerajaan yang diwariskan kepadanya, dan lebih memilih menjauhkan diri dari kehidupan dunia dengan cara melakukan tapa brata di Goa Selo Mangleng. Sampai kita anteni ra teko-tekoi. Koyok percaya men karo Galino. Wong lho cangkeme cangkem begenggek. Mosok to, Nduk? Ketika berdialog dengan Mintul, Gendut mengutarakan kata begenggek. Begenggek itu adalah bahasa lain yang digunakan untuk menyebut pelacur, kupu-kupu malam, atau tuna susila. Selain kata begenggek, ada juga di sebagian daerah di Jawa Tengah dengan kata telembuk yang juga berarti pelacur. Di Semarang ada istilah ciblek yang diplesetkan menjadi cilik, ireng, bunder, elek atau kecil, hitam, bulat, jelek. Kayak apa ya bentuknya? Konon kata ciblek itu singkatan yang benar adalah cilik-cilik betah melek atau kecil-kecil tahan begadang. Kalau di daerah Anda, apa namanya? Piye to, ya bener aku kayak buta cakil, tapi aku iki asline jujur, makanya tinggi pom-pokan terus karo Galino. Gendut juga menyebut dirinya seperti Buto Cakil. Buto Cakil, walau dia adalah bangsa raksasa dan ditakdirkan selalu kalah dalam peperangan, namun dia adalah prajurit sejati, pantang mundur dari laga dan melaksanakan segala perintah dengan sebaik-baiknya. Buto Cakil adalah gambaran dari rakyat biasa, rakyat kecil yang selalu berada di garis paling depan, selalu tunduk pada penguasa walaupun menjadi korban demi penguasa juga. Adegan ke-7, Penyo dan Mukidi mencari Gendut di rumahnya, tapi tidak ketemu. Apesnya, Mukidi dan Penyo malah keciduk Pak No saat mengenakan pakaian Pak No yang baru dicuci Gendut. Hahaha. Ampun Pak No! Ampun Pak No! Hei, apa yang itu, Arep nguyuh Pak No. Dempet. Aku ora tau mantumu to Pak No. Ki blangker apa mantu kok Salome ya kok. Oke. Ampun Pak No. Aku kecil.